Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, no war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And life is worth the living just because he lives. Then sings my soul, my Savior God, to you have no right. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah live Paskah GKA Eyong Sapuling. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah Paskah hari ini. Jangan lupa untuk mengajak keluarga kita untuk beribadah bersama. See you there!
Selamat pagi jemaat dikasihi oleh Tuhan, selamat Paskah bagi setiap kita. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama merayakan suatu hari yang paling penting di dalam sejarah umat manusia. Ya, suatu hari ya di mana kematian, ya di mana maut tidak lagi menjadi kata yang terakhir. Ya, suatu hari ya di mana kita sebagai umat manusia mempunyai suatu pengharapan, bukan hanya pengharapan dari pandemi atau pengharapan dari berbagai kesulitan yang ada, tapi pengharapan akan hidup kekal itu sendiri. Ya, sehingga mari kita bersama-sama boleh menghampiri tahta hadirat Tuhan. Panggilan ibadah pada hari ini akan diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga digunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan yang kudus, persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita boleh merayakan hari Paskah. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah Paskah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya adalah dari Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Gloria Patri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan terusnya.
Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memutuskan untuk mengampuni manusia, untuk menyelamatkan manusia yang seharusnya dimurkai dan mendapatkan hukuman. Tetapi Kristus telah menanggungnya untuk setiap kami. Sehingga kami pada hari ini boleh, Tuhan, jika sebentar kami akan beribadah kepada Tuhan, kami mohon Tuhan mengampuni kami dari dosa kami. Tuhan, kuduskanlah setiap kami. Tuhan, jika kami pada pagi hari ini datang dengan hati yang penuh kepahitan, masih ada iri dengki kemarahan, oh Tuhan, ampunilah kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus melembutkan hati kami, memberikan hati kami yang penuh dengan pengampunan, berlimpah dengan pengampunan. Tuhan, jika kami pada pagi hari ini membawa hati kami yang penuh kesedihan dan kekecewaan, oh Tuhan, tolonglah kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan damai sejahtera dan sukacita, serta memberikan penghiburan kepada kami. Tuhan, jika kami pada pagi hari ini dengan membawa hati yang penuh kebimbangan dan keraguan, oh Tuhan, ampuni kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan terang-Mu di dalam hati kami. Tuhan, terima kasih atas pengampunan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan kami boleh hidup di dalam anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudara, izinkan saya kembali menyapa. Shalom. Mari kita berkata kepada saudara kita yang ada di samping kita. Kita katakan, haleluya, Yesus telah bangkit. Haleluya, Yesus telah bangkit. Saudara, Yesus telah bangkit. Dia sungguh telah bangkit. Marilah kita pada pagi hari ini, kita merayakan kemenangannya, merayakan kebangkitannya. Kita sembah Dia, kita puji Dia, Allah yang sungguh dahsyat. Selamanya Dia adalah Allah kita, selamanya Dialah Tuhan kita. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu.
Yesus sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, oh ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, namanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Dia tetap Allah kita, Kau tetap Allah. Haleluya, terpujilah Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara, 3 hari lalu kita memperingati Jumat Agung. Kita memperingati kesengsaraan Tuhan. Kita memperingati Yesus yang mati bagi kita. Saudara, kita tahu di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bahwa manusia tidak dapat menggantikan sesamanya manusia, apalagi menanggung dosanya. Itulah sebabnya Yesus yang adalah Tuhan harus turun, menanggung, mati bagi kita. Dia adalah korban yang sempurna. Saudara, seperti pengakuan yang kita ucapkan di dalam pengakuan iman rasuli, bahwa Yesus mati, Dia disalibkan mati dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus sendiri yang mati. Tidak ada yang lain. Bukan orang lain, hanya Yesus, saudara. Saudara, mari kita menyanyikan nyanyian ini yang mengungkapkan iman kita kepadanya. Di dalam kubur gelap, Tuhanku Yesus menanti saatnya, Yesus Tuhan. Laskar jaga kubur, laskar jaga kubur, Tuhanku Yesus, batu pun terbuka, Yesus Tuhan, dari kuburnya bangkit,
bangkit, haleluya, ia bangkit. Tak berdaya Tuhanku Yesus, kalahkan kuasa maut. Yesus Tuhan dari kubur yang bangkit, mengalahkan kuasa iblis. Yesus bangkit, mengalahkan kuasa gelap, dan hidup bersama semua umatnya. Dia bangkit, dia bangkit, haleluya, dia bangkit. Soraklah haleluya, Kristus Yesus telah bangkit. Kristus Tuhan telah bangkit, haleluya. Surga bumi memuji, haleluya. Hai pujilah namanya, haleluya. Langit bumi menggema, haleluya, 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 Yesus telah bangkit. Saudara, jika bukan karena Allah yang mengingat kita, jika bukan karena kasih Allah kepada kita, tidak mungkin kita manusia diselamatkannya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kiranya kebangkitan Kristus, kebangkitannya bukan sekedar kita proklamasikan. Kiranya kebangkitannya bukan sekedar informasi, oh Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi yang jauh lebih penting, kiranya kuasa kebangkitannya mentransformasi kita. Saudara, berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sungguhkah orang melihat Yesus di dalam hidup kita? Sungguhkah orang bisa melihat kasih Bapa di dalam hati kita? Saudara, mari kita meminta Roh Kudus untuk mentransformasi hidup kita. Tuhan menginginkan hati kita. He wants our golden soul, our golden heart. Dia menginginkan hati kita. Saudara, oleh sebab itu kita meminta kepada Bapa kita. Kita meminta Bapa untuk menyentuh hati kita. Kita berkata kepadanya, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita katakan, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang
surga, kita katakan, Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup Dia ini. selalu menyertai kita, saudara. Selalu menyertai. Betapa ku menyadari Di dalam hidup ini Tuhan, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang jadi baru ya Bapa. Kami ingin hati ya Tuhan, lemas yang bumi. bentuklah hati Kau kami. membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku Sebuah kasih yang memberi, sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. sentuh hati kami. Sentuh hatiku, ubah hidup Menjadi baru. menjadi yang baru. Manusia kami yang lama telah disalibkan Tuhan, telah mati. Emas yang Biarlah kami hidup sebagai manusia baru yang mengasihi Engkau, memiliki hatimu ya Tuhan. menjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, Bagai air mengalir. air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh haleluya, terpujilah Tuhan. Bapa kami yang mengasihi kami, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kemenangan dalam Tuhan di hidupku. Menjadi hamba Tuhan tidak berarti bahwa aku lebih kuat daripada orang Kristen biasa. Bukan berarti juga aku selalu menang di dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan. Dan bukan berarti selalu dekat dengan Tuhan. Pernah ada waktu aku dapat memiliki sebuah benda yang sangat aku impikan, yaitu sebuah motor. Aku begitu sayang dengan motor itu, seakan-akan dia segala-galanya. Bahkan bisa disebut sebagai istri pertamaku. Tetapi karena suatu hal, aku pun harus merelakannya untuk aku jual. Dan beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba aku kembali menginginkan hal itu. Aku rindu masa-masa itu. Setiap malam,
aku selalu menghabiskan waktuku sampai larut melihat-lihat sosial media hanya untuk memuaskan keinginan hati, yaitu melihat-lihat sebuah motor lain yang aku inginkan. Namun semakin sering aku melihatnya tidak membuat kerinduan itu terpenuhi, tetapi semakin membuat susah hatiku karena aku semakin menginginkannya. Dan hal ini berlangsung cukup lama. Tetapi puji Tuhan, karena Roh Kudus selalu bekerja. Hingga suatu malam aku benar-benar disadarkan bahwa sumber kepuasanku bukan lagi Tuhan, tetapi sebuah motor. Di situ aku berdoa, memohon ampun, dan selanjutnya ku hapus setiap media sosial yang aku miliki. Karena aku tidak cukup kuat untuk menahan keinginanku untuk tidak melihat. Tidaklah masalah ketika kita mengingini dan memiliki sebuah barang. Tetapi masalahnya adalah ketika itu menjadi sumber kepuasan kita. Sebab Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sekali lagi shalom untuk setiap kita. Bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Hari Paskah. Ya, sebuah sharing yang baik yang barusan kita dengarkan bersama-sama. Ya saudara, sebuah sharing yang mengingatkan kita bagaimana memiliki iman yang bisa membawa kita kepada hidup yang kekal. Itu satu hal. Tapi bagaimana iman kita itu, sejauh mana iman itu juga bisa memimpin hidup kita di dunia ini. Seringkali itu bukan merupakan hal yang persis sama. Nah saudara, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki Ego Eimi yang terakhir, Akulah Kebangkitan dan Hidup. Ya, mari kita akan bersama-sama melihat dari Yohanes pasalnya yang ke-11. Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-27. Yohanes 11 ayat 25 hingga ayat yang ke-27, demikianlah firman Tuhan. Ya, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini kembali kami boleh merayakan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan dan pengharapan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Pada waktu Engkau bukan hanya mati bagi setiap kami yang berdosa, tapi Engkau bangkit, Engkau mengalahkan maut ya Tuhan. Engkau memberikan pengharapan kepada setiap kami. Tetapi ya Tuhan, kami menyadari seringkali kami mungkin percaya kepada Tuhan, kami mengatakan kami beriman, kami meyakini kami sudah mendapatkan kehidupan yang kekal, tapi seringkali iman itu ya Tuhan masih belum bisa untuk bagaimana memimpin kami di dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah pada waktu kami akan memasuki merenungkan bersama-sama firman Paskah pada hari ini, Tuhan boleh berbicara kepada kami sehingga bagaimana iman yang memberikan kepada kami hidup kekal sungguh-sungguh boleh menjadi iman yang boleh menuntun hidup kami selama kami masih tinggal di dalam dunia ini. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, berbicaralah kiranya kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya mengatakan bahwa iman itu sebetulnya bisa dibagi dua. Ya, ada iman yang bagaimana bisa membawa seseorang itu ke surga, tetapi juga ada iman yang bagaimana bisa memimpin kita di dalam kehidupan di dunia ini. Ya, ada iman yang bisa membawa kita ke surga, ada iman yang bisa menjadikan kita saksi di dunia ini. Ya, iman yang bisa dihidupi ya selama kita masih tinggal di sini. Nah saudara, persis untuk bagaimana menimbulkan iman yang kedua inilah Injil Yohanes itu dituliskan.
Ya, kalau saudara ingat saya pernah mengatakan bahwa Injil Yohanes adalah Injil yang terakhir dituliskan dari 4 Injil yang masuk ke dalam kanon Perjanjian Baru. Jadi Matius sudah dituliskan, Markus sudah dituliskan, Lukas sudah dituliskan, dan sekian puluh tahun setelah ketiga Injil ini dituliskan, baru kemudian Yohanes menuliskan Injil yang hari ini kita kenal sebagai Injil Yohanes. Ya, sehingga pertanyaannya kenapa ya? Kalau sudah ada 3 Injil, ya sudah ada Matius, Markus, dan Lukas, kenapa Yohanes kok masih merasa perlu untuk menuliskan Injil yang keempat? Nah, saudara, jawabannya adalah seperti tadi saya mengatakan, karena Yohanes melihat ada banyak orang Kristen yang sepertinya memang mempunyai iman yang bisa membawa ke surga. Ya, iman yang bisa memberikan hidup kekal, tetapi Yohanes melihat tidak tentu begitu ya, bagaimana iman itu bisa menuntun orang percaya di dalam kehidupan di dunia ini. Ya, sehingga Yohanes merupakan satu Injil yang memberitahukan kita tujuan kepenulisannya. Begitu ya, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31, ini ayat yang penting ya kalau saudara mau mengerti Injil Yohanes, karena di sini Yohanes memberitahu kita kenapa kok dia menulis Injil yang keempat. Ya, alasan dia itu apa? Dan dia mengatakan di sini ya, masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Yang berarti ada banyak mujizat, ada banyak pengajaran lain yang belum tercatat di dalam Injil Yohanes. Tetapi dia mengatakan semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Saudara perhatikan baik-baik. Ya, ini adalah Yohanes sendiri yang memberitahukan kepada kita kenapa kok Injil Yohanes dituliskan. Supaya apa? Ya, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Nah, saudara, pada waktu kita memahami ayat ini ya, secara sederhana kita akan mengatakan, loh berarti kan saya sudah tidak perlu baca Injil Yohanes ya. Ada di antara saudara saya Yesus Mesias Anak Allah? Ya, sehingga tadi saudara melihat ya, Yohanes mengatakan apa? Injil ini dituliskan supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Anak Allah. Ada di sini yang belum percaya Yesus Mesias Anak Allah? Tidak ada ya. Semua sudah percaya ya. Mari kita berdoa kalau begitu. Ya, karena sudah selesai kan? Begitu ya. Yohanes nulis supaya kita percaya Yesus Anak Allah. Saya sudah percaya kok. Ya, kalau gitu kenapa saya kok mesti harus membaca Injil Yohanes? Ada apa saya mesti mendengarkan lagi khotbah yang diambil dari Injil Yohanes? Kan tujuannya sudah saya penuhi. Begitu ya. Saya sudah percaya kepada Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Nah, setelah di sini kita perlu masuk sedikit lebih teknis. Begitu ya. Ya, bahwa apa yang oleh LAI diterjemahkan sebagai supaya kamu percaya, ya sebetulnya begitu ya, akan lebih tepat kalau diterjemahkan supaya kamu tetap. Ya, supaya kamu senantiasa percaya. Dan ya, pada waktu dari Yohanes mengatakan supaya kamu beroleh hidup, bukan berarti cuma sekedar kamu memperoleh hidup kekal. Yang sekali lagi kita mungkin akan mengatakan, "Loh Pak, saya sudah percaya, ya, sehingga saya sudah dapat hidup kekal." Ya, mestinya kan tidak perlu lagi begitu ya mendengarkan khotbah dari Injil Yohanes, bukan. Tapi maksudnya adalah ya kamu bisa menghidupi. Ya, karena sering kali begitu ya, iman kita mungkin cukup untuk membawa kita ke surga, tapi sering kali kok susah untuk dihidupi ya. Ya, sehingga sharing tadi saya percaya sharing yang baik ya, untuk penginjil Krishna, untuk keterbukaannya di dalam sharing begitu ya. Karena kita seringkali mengalami tapi tidak berani ngaku. Amin. Begitu ya, seringkali dalam kehidupan kita susah sekali ya. Baik dalam hal kecil maupun hal besar begitu ya. Susah sekali bagaimana iman itu bisa memimpin kita. Di mana salahnya? Nah, ternyata Yohanes memberitahukan kepada kita, memang itu tidak otomatis ya. Ya, iman yang bisa membawa kita ke surga itu tidak otomatis bisa memimpin kehidupan kita di dunia ini. Ya, sehingga ayat tadi begitu ya, sebetulnya lebih berbentuk present. Yang berarti kita perlu terus menghidupi. Ya, sehingga Injil Yohanes bukan pertama-tama dituliskan untuk orang yang belum Kristen. Ya, sehingga baca Injil ini ya, supaya kamu percaya Yesus itu juru selamat, supaya kamu selamat.
Begitu ya. Jadi seolah-olah Injil Yohanes pertama-tama dituliskan untuk orang yang bukan Kristen. Ya, sehingga kita yang sudah Kristen kurang tepat membaca Injil Yohanes. Salah. Sebaliknya yang betul. Ya, kalau orang baru pertama kali akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebaiknya saudara mungkin minta dia baca Lukas saja. Ya, ketimbang Yohanes. Ya, sehingga saya ingat pada waktu saya studi di Amerika ya, diajak teman untuk PI. Wah, ini tantangan ya, PI dalam bahasa Indonesia itu satu hal, PI dalam bahasa Inggris itu hal yang tidak persis sama ya. Ya, sehingga pernah sekali coba memberitakan Injil, kok orang tidak ngerti ya. Ya, sehingga mungkin Inggris tidak bagus, coba pakai bahasa yang lebih sederhana, gitu ya. Kok orangnya tidak ngerti ya, sehingga merasa malu gitu ya, bersalah ya. Sejelek itukah Inggris saya? Ya, sehingga memberitakan berita Injil Yesus Juru Selamat, kok gak ngerti orangnya? Ya, sehingga akhirnya saya minta teman saya yang orang Amerika begitu ya, kamu deh coba memberitakan Injil kepada orang itu. Saya sudah coba, dia tidak ngerti. Ya, sehingga pada waktu teman saya kemudian mencoba untuk PI, yang tadi saya PI, kemudian dia bilang sama saya, ya memang dia tidak ngerti Inggris. Gitu ya, sehingga itu kenapa diajak PI, diajak ngomong tidak ngerti. Wah, saya baru waktu itu sadar ya, ternyata ada orang tinggal di Amerika sekian tahun tidak ngerti bahasa Inggris. Ya, sehingga menarik ya, kadang-kadang memberitakan Injil ditolak, kadang-kadang memberitakan Injil orangnya tidak ngerti bahasanya, tapi kadang-kadang juga ada yang mau menerima. Dan pada waktu ada orang yang mau menerima, pernah sekali, ya, kemudian saya berikan kepada dia Alkitab yang khusus Injil. Ada Alkitab yang khusus Injil sehingga tidak terlalu tebal begitu ya. Dan saya minta sama dia, kamu baca Lukas. Dan dia mengatakan, I promise I will read. Begitu ya. Sayang pada waktu itu belum ada HP ya, sehingga saya tidak bisa kontak dia apakah betul dia sudah baca atau belum begitu ya. Ya, tapi ya pada waktu itu ya hopefully dia betul-betul baca. Tapi yang saya ingat adalah saya minta dia, kamu baca Injil Lukas. Bukan Injil Yohanes. Kenapa? Karena Injil Yohanes itu sulit. Amin. Pada mulanya adalah teranglah, akulah roti, hiduplah, akulah pintu, begitulah. Akulah pokok anggur yang benar. Ya, sehingga saudara, betulkah Injil Yohanes itu dituliskan untuk orang yang belum Kristen supaya mereka percaya? Ataukah dituliskan kepada kita yang sebetulnya sudah percaya, tetapi yang seringkali imannya tidak cukup ya, untuk memimpin kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya, sehingga khususnya bagian yang tadi kita baca ya, berkenaan dengan Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, saya percaya semua mungkin ya, saudara tidak ada yang belum pernah mendengar cerita ini. Ya, semua yang hari ini beribadah merayakan Paskah, saya percaya yakin kita pernah dan bahkan mungkin sering ya membaca atau mendengar begitu ya, bagaimana Yesus itu membangkitkan Lazarus. Dan saudara mestinya tahu ceritanya, bagaimana setelah Yesus mendengarkan berita begitu ya, bahwa Lazarus itu sakit dan hampir mati, dia tidak langsung berangkat. Ya, dia sengaja itu menunggu begitu ya. Dan ketika dia sampai di tempat di mana Lazarus itu tinggal, Lazarus sudah 4 hari mati. Sehingga Yesus ini memang unik ya. Bukan cuma mengatakan ucapan kalimat-kalimat yang kalau dia bukan Allah akan sangat aneh kalau dia mengatakan. Ya, bahkan 2 minggu lalu kita melihat Yesus ngomong biasa pun itu juga sudah, kalau dia bukan Allah itu sudah susah dimengerti ya. Jangan takut, ya aku akan meninggalkan kamu tetapi aku akan kembali kepadamu. Ya, kalau itu bukan Tuhan yang ngomong gitu, kita mungkin akan mengatakan, ya sudahlah kalau mau pergi ya pergi saja. Ya, jangan impeni aku lagi begitu ya. Meskipun aku begitu mengasihi kamu ya, tapi kalau kamu kembali terus setiap hari mendampingi aku kok ya agak serem. Sehingga Yesus itu ya ngomong hal yang sepertinya biasa pun tuh luar biasa. Demikian pula sama ya. Ya, mengambil keputusan pun kalau dia bukan Allah, itu aneh sekali loh. Ya, dengar ada orang sakit. Alkitab mengatakan dia mengasihi yang sakit itu. Alkitab juga mengatakan dia mengasihi Maria dan Marta, saudara daripada Lazarus, tetapi sengaja tidak segera datang. Begitu ya. Dan begitu sudah mati, sudah lewat begitu beberapa hari, baru kemudian itu datang. Ya, sehingga Yesus itu kalau bukan Allah, ya, bukan cuma sekedar yang dikatakan itu akan terasa ganjil, ya keputusannya pun akan ganjil. Tetapi karena dia Allah ya, dia tahu persis apa yang dia lakukan. Sehingga kenapa dia melakukan hal yang seperti itu? Kenapa sengaja menunggu?
Begitu ya. Nah saudara, di dalam Yohanes pasal ke-11 ayat 15 Yesus mengatakan, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Ya syukurlah aku tidak hadir pada waktu Lazarus belum meninggal. Syukurlah sekarang dia sudah meninggal lama. Sudah meninggal lama kok disyukuri begitu ya. Yesus mengatakan apa? Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepada. Supaya kamu dapat apa? Belajar percaya. Siapa yang perlu belajar percaya? Bukan yang belum percaya. Ya karena di sini Yesus sedang berbicara kepada rasul-rasul yang sudah percaya. Begitu ya, kecuali Yudas. Ya kecuali Yudas, rasul-rasul yang lain sudah percaya kepada Tuhan, bahkan tidak meninggalkan Yesus. Tetapi yang menarik di sini Yesus mengatakan supaya kamu dapat belajar percaya. Ya sehingga ini kembali kepada apa yang tadi saya katakan pertama, ternyata antara percaya sama percaya ini tidak persis sama ya. Antara iman dengan iman ini tidak persis sama ya. Ya sehingga Injil Yohanes dituliskan untuk orang yang sudah percaya tetapi yang masih perlu belajar lebih percaya. Karena seringkali ya, seperti di dalam Injil Yohanes dan menariknya khususnya di dalam cerita ini banyak orang percaya yang sepertinya tidak jelas ya. Ini sudah percaya apa enggak sih? Begitu ya. Maksudnya apa ini? Orang yang sudah percaya tapi tidak jelas ini sudah percaya atau tidak. Nah saudara, di dalam pasal ini kita melihat cukup banyak contoh ya dari orang yang baru saya sebutkan. Yang pertama kita melihat Thomas. Ya, ini orang yang percaya atau tidak percaya sih. Ya, di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-16. Pada waktu para murid tahu Yesus akan ke tempatnya Lazarus yang berarti bahaya di depan mata. Begitu ya. Thomas yang disebut Didimus, ya Yohanes 11:16. Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini perkataan orang percaya atau orang yang tidak percaya? Yang mana? Ya, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Dan kalau saudara baca, ini tidak ada indikasi bahwa Thomas itu sarkastik atau dia cuma menyindir. Tidak, dia betul-betul memaksudkan apa yang dia katakan. Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini orang percaya atau bukan? Begitu ya, orang percaya kan? Tapi yang menarik ya, di dalam Yohanes pasal 20 ayat 25, begitu ya, 4 pasal setelahnya, Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, sehingga pada waktu Yesus menampakkan diri, Thomas tidak ada di sana. Pada waktu dia pulang, dia mendengar murid yang lain bercerita, Yesus Tuhan kita bangkit. Dan Thomas mengatakan kalimat ini. Ya, sehingga kembali pertanyaannya, ini orang percaya atau tidak percaya? Yang mana? Begitu ya. Nah sekarang saudara mulai mendapatkan apa yang saya maksudkan tadi ya. Ada orang percaya yang dibilang dia tidak percaya, ya dia percaya. Dibilang dia percaya, kok ya gitu. Dibilang dia percaya cuma palsu, rasanya kok ya enggak. Jadi ini percaya atau enggak sih? Ya, contoh kedua, ya, yang mestinya lebih menjanjikan begitu ya daripada Thomas itu adalah Marta. Ya, Marta di ayat yang tadi kita sudah baca di awal ya, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Percayakah engkau akan hal ini? Marta menjawab dengan satu pengakuan iman, salah satu yang terbaik di dalam Injil Yohanes. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Ini adalah salah satu pengakuan yang terbaik yang saudara bisa temukan di dalam Injil Yohanes. Ya, sehingga sampai ada salah seorang penafsir yang mengatakan, yang saya rasa benar ya, kita seringkali tidak fair sama Marta. Saudara, Maria sama Marta lebih pro Maria atau Marta? Ya, kira-kira lebih banyak orang Kristen yang namanya Maria atau yang namanya Marta? Begitu ya.
Ya, setahu saya kalau di Elion ya lebih banyak Maria ya ketimbang Marta gitu ya. Kenapa? Di sepanjang sejarah gereja kok Maria lebih populer daripada Marta. Marta itu apa, sibuk tok begitu ya. Maria itu yang mendengarkan Tuhan Yesus gitu kan. Ya, sehingga Marta itu terkenal sebagai orang yang super sibuk tetapi kurang memiliki hati akan firman Tuhan. Hati-hati ya. Begitu ya, pada waktu kita menilai tokoh Alkitab begitu ya. Karena di ayat ini kita melihat Marta ternyata bukan cuma sibuk tok. Dia understand, dia understood begitu ya, dia ngerti ya. Dan dia bisa mengatakan kalimat yang sangat baik. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah. Dia yang akan datang di dalam dunia. Ini setiap kata tepat. Ya, setiap kata akurat. Begitu ya, bahkan mempunyai kedalaman teologi yang kalau mau dibahas, wah itu bisa panjang. Ya, tapi sini kita melihat yang menarik ya, di beberapa ayat selanjutnya. Ya, pada waktu kemudian Yesus tiba di makamnya Lazarus dan Yesus mengatakan, angkatlah batu itu. Maka Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah bau, sebab sudah 4 hari ia mati. Nah, saudara, Marta ini sebetulnya percaya atau tidak percaya ya? Begitu ya. Tadi dia mengatakan suatu pengakuan iman yang baik. Apakah itu hanya sandiwara? Betulkah sesederhana itu? Ya, jadi dia ini percaya atau tidak percaya? Begitu ya. Dan ya, contoh yang sepertinya seharusnya paling menjanjikan ya, tetapi juga sama meragukannya. Itu kita bisa temukan di dalam diri Maria. Sehingga kalau Thomas tadi kita mungkin mengatakan, ya mungkin kalau Thomas itu sebetulnya kurang percaya, cuman teori. Ya Marta juga sama, itu kan betul kan. Berarti dia mungkin terlalu sibuk ya, sehingga kelihatannya meskipun bisa mengatakan pengakuan iman yang begitu baik, tetapi sebetulnya tidak dijiwai. Maria ini lain, begitu ya. Maria dan Marta itu Maria kakak, begitu ya. Marta itu adik. Ya, sehingga Maria ini sepertinya yang lebih dewasa. Dan yang sungguh-sungguh memperhatikan perkataan Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita boleh membaca di dalam Yohanes pasal ke-11, justru dari orang-orang yang ada ya, yang sepertinya sedih, dan sedihnya itu sepertinya tidak ada pengharapan. Saudara, menariknya ternyata itu bukan Marta. Begitu ya, ternyata Marta itu yang terlebih dahulu datang kepada Tuhan Yesus. Ya, dan Maria itu yang tinggal di sana dan dia sedih dengan begitu rupa sehingga pada waktu dia pergi semua orang ikut dia pergi karena mereka semua tahu menduga bahwa ini pasti terlalu sedih, ini pasti mau ke kuburan karena sedihnya itu begitu sedemikian rupa. Ya, sehingga dikatakan setibanya di dalam Yohanes 11 ayat 31 dan 32. Dikatakan setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara, ini kalimat yang menunjukkan suatu keputusasaan. Bahkan kalau kita mau mengatakan apa adanya, ini suatu kalimat yang mengandung nada tuduhan. Betul? Ya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Yang berarti, kenapa saudaraku mati? Salahnya siapa? Ya, sehingga di sini kita melihat satu kalimat yang sepertinya memberikan tuduhan yang berasal dari seseorang yang sedemikian dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi ini percaya atau tidak percaya ya? Begitu ya? Yang mana ya? Ya, jadi Thomas, Marta, Maria itu sebetulnya percaya atau tidak percaya? Dan kalau saya boleh tanya, ya kita baru menyelesaikan IBS ya, kita berbicara mengenai malaikat, begitu kita berbicara mengenai roh-roh jahat. Izinkan saya bertanya kepada saudara, andai kata malaikat melihat saudara dan saya, ya, apakah mereka melihat sungguh-sungguh orang percaya yang betul-betul percaya, ataukah ketika malaikat melihat saudara dan saya, mereka sama bingungnya ya, seperti pada waktu kita melihat Marta, Maria, dan Thomas. Mungkin enggak? Ya, bolehkah kita sebentar mengambil waktu untuk berpikir ya? Andai kata misalnya, karena malaikat ada,
Begitu ya, dan malaikat itu memperhatikan kita. Alkitab mengatakan itu. Ya, cuman kita tidak tahu bagaimana penilaian mereka atas kita. Begitu ya, kita tidak bisa nanya. Tapi saudara, kalau hari ini saya mengajak saudara coba pikir sebentar. Begitu ya. Kira-kira ya, pada waktu malaikat lihat saudara, ya, malaikat lihat saya. Ya, kira-kira apakah mereka mempunyai penilaian yang berbeda? Ataukah jangan-jangan ya, pada waktu mereka melihat kita sama seperti kita melihat Thomas, Marta, dan Maria. Ini sebetulnya percaya enggak sih? Ya, Henry ini sebetulnya percaya Tuhan apa enggak sih? Ya, saudara ini sebetulnya percaya Tuhan apa enggak sih? Dibilang enggak percaya, ya merayakan Paskah, begitu ya. Dibilang enggak percaya, begitu ya. Ya menyatakan pengakuan iman rasuli, dibilang enggak percaya, begitu ya. Ya setiap minggu itu ibadah online, dibilang percaya. Nah, kok gitu? Saudara yang mana? Ya betulkah di dalam kehidupan kita? Ya, iman kita itu bukan cuma sekedar saya percaya Yesus maka saya akan ke surga. Tapi saudara, betulkah hari ini saudara yang studi ya, betulkah pada waktu orang melihat saudara kuliah, saudara betul-betul melihat Yesus di sana? Ya, betulkah pada waktu orang melihat bagaimana kita bekerja, bagaimana kita di rumah, bagaimana kita melayani, bagaimana ketika ada hal yang tidak baik terjadi pada kita seperti yang terjadi pada Maria dan Marta? Apakah betul orang melihat, iya benar ini orang percaya ini. Ya, sehingga malaikat tidak ada alasan untuk bingung begitu ya. Amin, ini orang percaya. Ataukah ya ketika malapetaka atau kesulitan menimpa kita atau bahaya ada di depan mata, apakah kita bersikap seperti Thomas, seperti Marta, atau seperti Maria? Saudara, kita termasuk yang mana ini? Ya, betulkah kita termasuk orang-orang yang imannya itu bisa memimpin kita di dalam situasi di dunia ini, ataukah hari ini iman kita itu membuat malaikat harus bertanya-tanya, orang ini sebetulnya percaya atau tidak? Begitu ya. Dan saudara, kalau saudara mau tahu ya, kira-kira Tuhan Yesus itu bersikap seperti apa? Kalau hari ini andai kata setelah kita pikir-pikir ya betul juga ya. Kok kelihatannya dari cara saya kuliah, ya dari cara saya itu hidup begitu ya, kelihatannya kok masih tanda tanya. Menurut saudara ya, kira-kira Tuhan itu bersikap seperti apa pada waktu melihat kita? Nah saudara, Yohanes pasal ke-11 memberitahukan kepada kita ya, ketika Yesus melihat betapa sedihnya Maria. Ya, ketika Yesus melihat betapa sedihnya Maria, ya dikatakan apa? Ayat yang ke-33. Yohanes 11 ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, bagaimana reaksi Yesus? Maka masgyullah hatinya. Begitu ya, maka masgyullah hatinya. Ya, sehingga bagaimana reaksi Tuhan ya pada waktu melihat kita, ya ini percaya atau tidak percaya, kok sepertinya tidak jelas-jelas. Begitu ya, Alkitab memberitahukan kepada kita satu kata. Begitu ya, reaksi Yesus dikatakan apa? Yesus masgyul. Ya, hari ini siapa di sini yang sering mendengar kata masgyul? Ada yang pernah ujian bahasa Indonesia ditanya masgyul itu apa? Begitu ya, ini rasanya satu kata yang sangat langka ya hari ini ya di dalam tapi ini beneran ada loh di dalam bahasa Indonesia ya. Ya beneran ini kata yang ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia begitu ya. Apa sih sebetulnya artinya masgyul? Ya, sehingga bagaimana Yesus ketika dia melihat kita gitu ya. Apa artinya ketika dikatakan dia itu masgyul? Saudara, arti yang pertama adalah seperti yang dikatakan oleh LAI ya. Yesus terharu ya. Ya, ketika kita menghadapi suatu kesulitan dan iman kita tidak cukup kuat, ya bagaimana kemudian kita merasa hancur hati, kita seperti Maria, seperti Marta, begitu ya. Kita merasa putus asa, atau bagaimana ketika kita sekolah, begitu ya. Kita sepertinya itu begitu banyak mengalami ketertekanan, kebosanan, ya karena iman kita tidak jalan, begitu ya. Saudara, satu hal yang indah adalah Yesus mengerti. Ya, kesusahan kita, kesedihan kita, kebosanan kita, begitu ya, keputusasaan kita. Ya, Alkitab mengatakan Yesus mengerti. Ya, apa yang dirasakan oleh Maria, Yesus mengerti. Ya, apa yang dirasakan oleh orang banyak. Tapi satu hal yang kita harus perhatikan di sini adalah kata masgyul itu tidak hanya berarti mengerti. Ya, kata masgyul itu tidak sama dengan sekedar
care atau peduli. Tidak. Kata masgyul itu selain mempunyai pengertian Yesus sungguh-sungguh mengerti kebosanan kita, kejemuan kita, kejenuhan kita, begitu ya. Masgyul juga mengatakan Yesus gregetan, begitu ya, melihat orang Kristen, begitu ya, yang mestinya beriman. Kok kelakuannya tidak seperti orang beriman? Satu sisi dia sungguh-sungguh mengerti. Di sisi yang lain masgyul mempunyai pengertian geram. Itu betul. Ya kalau nggak percaya nanti saudara boleh buka. Ini terjemahan LAI sangat bagus di dalam hal ini. Sangat-sangat bisa mewakili kata aslinya. Ya, sehingga saudara saudara coba Google ya. Kata masgyul itu mempunyai pengertian sebel. Ya, saudara mungkin menjadi orang Kristen sekian puluh tahun ya, belum pernah dengar sekalipun Yesus itu pernah sebel. Pernah saudara dengar orang khotbah Yesus sebel? Begitu ya, Yesus haus pernah, Yesus marah pernah, begitu ya. Yesus sukacita pernah, begitu ya. Yesus bergumul pernah. Saudara pernah selama menjadi orang Kristen itu dengar satu kali saja ya, ada hamba Tuhan mengatakan Yesus di dalam Alkitab itu juga pernah sebel. Begitu ya. Mungkin tidak pernah ya. Ya ini sekarang. Ya, sehingga saudara di sini pada waktu firman Tuhan mengatakan ketika Yesus melihat Maria nangis kayak tidak ada pengharapan. Ya, dia melihat begitu banyak orang ikut nangis juga melihat Maria nangis. Satu sisi dia mengerti hati yang hancur. Tuhan sangat-sangat mengerti kesedihan kita yang paling dalam, bahkan kebosanan kita yang paling besar. Tapi saudara Alkitab mengatakan Yesus itu geram. Begitu ya, dia sebel. Gitu. Kenapa? Karena dia melihat kamu orang percaya. Begitu ya, mestinya bisa melakukan yang lebih baik. Saudara pernah menyadari? Ya, saudara pernah memikirkan pernahkah Tuhan sebel sama saudara dan saya? Ataukah kita pikir karena Tuhan itu maha sabar, begitu ya, maka saya seperti apapun dia paling banter mengelus dada? Tidak loh. Alkitab mengatakan maka Yesus itu masgyul, yang berarti mengingatkan kita bukan sesuatu hal yang sederhana ya. Kalau kita itu tidak jelas percaya atau tidak percaya kok percaya, tidak percaya kok gitu, percaya kok gitu, begitu ya. Itu bukan sesuatu hal yang sederhana. Karena yang pertama kita harusnya bertumbuh. Ya kita harusnya belajar percaya. Tidak bisa kemudian terus begitu ya. Kita meminta Tuhan memaklumi kita. Bahkan kita yang merasa berhak untuk menggugat Tuhan ketika kita berada di dalam kesulitan. Ya, kalau kita tidak pernah disekolahkan begitu ya, kita kemudian kesulitan cari kerja, kita kemudian menyalahkan orang tua itu satu hal. Tapi kalau sudah disekolahkan baik-baik begitu ya, dan kemudian ada kesulitan sedikit-sedikit papa, sedikit-sedikit mama, ya terbalik. Ya harusnya kita yang sudah disekolahkan, harusnya kita bertumbuh. Ya harusnya kita menjadi orang yang bagaimana lebih mandiri. Ya sehingga tadi Pak Herman sempat bertanya, seberapa lama kita menjadi orang Kristen? Kelihatankah? Kalau enggak, itu kita harus serius memikirkan. Karena Tuhan tidak menganggap itu sebagai sesuatu hal yang ringan, dia masgyul. Ya karena orang yang percaya harusnya bertumbuh di dalam imannya. Tapi juga yang kedua yang serius ya. Pada waktu kita tidak bertumbuh di dalam iman kita ya. Terus orang percaya kok kayak gini. Begitu ya. Ketindakannya, keputusannya kok kayak begini begitu ya. Pada waktu kita terus dalam kondisi seperti itu. Ya memang yang pertama ada kemungkinan kita iman sudah sejati. Cuman belum bertumbuh. Tapi saudara kenapa hal ini serius? Karena saudara mesti mempertimbangkan kemungkinan yang kedua. Jangan-jangan iman kita belum sungguh-sungguh. Itu bisa. Ya, karena di dalam Injil Yohanes bukan cuma kita menemukan Maria, Marta, dan Thomas yang imannya sudah sejati, cuman belum bertumbuh. Tetapi di dalam Injil Yohanes kita juga menemukan Yudas. Di dalam Injil Yohanes kita juga menemukan orang-orang Yahudi. Ya bahkan dari orang-orang yang menyaksikan Yesus membangkitkan Lazarus, sebagian dari mereka kemudian melaporkan kepada pemimpin agama di Yerusalem. Dan itu yang kemudian membuat pemimpin agama memutuskan Yesus harus mati. Begitu ya. Ya sehingga kenapa serius ya. Kalau iman kita sepertinya tidak jelas. Ya saya tidak mengatakan semua yang imannya tidak jelas itu pasti belum beriman. Saya percaya tidak. Begitu. Tetapi ada kemungkinan untuk itu.
Ya, sehingga kita menjadi orang Kristen puluhan tahun, belasan tahun ketika kita tidak melihat pertumbuhan. Saudara dan saya harus baik-baik mengoreksi diri kita. Begitu ya. Sehingga pada waktu kita ikut fokus, saya mengatakan bahwa Tuhan itu fair. Ya, Tuhan tidak akan membandingkan satu orang dengan orang yang lain. Karena bisa jadi ya, ada orang yang sebelum Kristen itu hidupnya sudah lumayan baik. Ya, sementara orang yang kedua sebelum dia bertobat, begitu ya, mungkin keluarga tidak baik, jatuh kepada pergaulan yang tidak baik, sehingga pada waktu dia bertobat itu situasinya sangat-sangat low sekali, rendah sekali. Ya, Tuhan tidak akan membandingkan orang pertama dengan orang kedua, begitu ya. Kenapa setelah kamu jadi Kristen kok tidak lebih baik dari orang pertama sebelum dia jadi Kristen? Tidak. Tapi Tuhan akan melihat ada pertumbuhan enggak? Ya, tidak masalah angka pertama kita 6. Bahkan tidak masalah angka pertama kita 2 atau 3. Pertanyaannya, setelah sekian tahun dari 2 jadi 3 apa enggak? Dari 3 jadi 4 atau tidak? Begitu, dari 4 jadi 4,5 atau tidak? Tuhan tidak akan meminta dari 2 kok enggak langsung 7. Dari 2 kok enggak langsung 8. Tidak. Tetapi adakah pertumbuhan? Dan jikalau tidak, saudara dan saya, jika saya mengatakan kita betul-betul harus mengoreksi diri. Ya, sehingga ketika orang Kristen gagal menghidupi imannya, ya hal itu bukan cuma memaskulkan hati Tuhan, tetapi juga berbahaya. Ya, sehingga setiap kita perlu baik-baik untuk bagaimana belajar untuk lebih beriman. Ya, Alkitab mengatakan ya, iman yang awal itu kita mesti pastikan. Ya, satu sisi ya, Alkitab menegaskan setiap orang yang percaya Yesus pasti dia diselamatkan. Keselamatan itu tidak berdasarkan saudara mengerti doktrin reform yang mendalam atau tidak. Enggak. Begitu ya. Keselamatan itu oleh iman. Tapi pertanyaannya, tahu dari mana iman saudara sungguh-sungguh adalah iman? Ini yang Alkitab mengatakan, saudara dan saya perlu memastikan. Ya, itu yang Alkitab mengatakan, gereja perlu mendorong jemaat untuk memastikan. Ya, supaya jangan sampai kita merasa diri kita beriman. Ya, padahal iman kita sebetulnya bukan sungguh-sungguh iman. Ya, sehingga hari ini ya saudara dan saya diajak untuk sejauh mana ya kita harus bertanya, iman saya ini iman yang bagaimana? Betul iman yang bisa memimpin kehidupan saya, atau saya cuma yakin-yakin aja ke surga? Atau saya cuma yakin-yakin aja Tuhan menerima saya? Menerima saya sebagai apa? Betulkah saya sudah sungguh-sungguh itu bertobat? Ya, betulkah saya sungguh-sungguh itu sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ini sesuatu hal yang setiap orang Kristen tidak bisa diwakilkan orang lain ya. Setiap orang Kristen perlu baik-baik mengoreksi di dalam dirinya. Ya, sehingga hari ini terakhir kita akan coba melihat ya, seperti apa sih belajar lebih beriman. Ya, seperti apa ya untuk kita boleh mencoba untuk menguji iman kita ini sejati atau tidak. Bagian ini sekali lagi memberikan kepada kita satu petunjuk ya, bagaimana kita boleh belajar percaya. Belajar percaya itu seperti apa? Ya, selama 7 minggu kita sudah melihat bersama-sama, ya kita diajak untuk belajar mengamini apa artinya 7-6 ego eimi ya. Dan hari ini kesempatan yang terakhir. Ya, kalau kita mau belajar percaya, maka Yohanes pasal ke-11 menanyakan kepada kita, sungguhkah engkau percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Ya, betulkah kita percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Artinya apa? Nah, saudara, ini penting sekali. Ya, kalau saudara mau tahu ya, sejauh mana kita percaya Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka pertanyaan berikut ini penting. Sejauh mana kita percaya bahwa kematian itu nyata, tetapi bukan final. Sekali lagi ya, tahu dari mana bahwa saya percaya Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Ya, pertanyaannya adalah sejauh mana saudara mengamini kematian itu nyata? Yang pertama, tapi juga yang kedua, kematian itu bukan hal yang final. Ya, orang Kristen tidak bisa sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang kokoh ya,
kalau dia tidak mengamini bahwa kematian itu nyata. Dan nyata bagi saudara dan saya. Tidak peduli berapapun umur saudara dan saya. Dan nyata senyata-nyatanya bagi saudara dan saya. Sehingga tidak ada di antara kita yang bisa mengatakan besok saya pasti masih akan tetap hidup. Amin. Ya, berapa banyak orang yang pagi meninggalkan rumah kemudian tidak tahu bahwa itu terakhir kali. Bahkan apakah saya bisa mengatakan tadi saya sebelum ke sini pamitan nanti saya pasti akan sampai rumah? Bisa? Ya, meskipun jarak dari gereja ke rumah saya itu sangat dekat begitu ya, dan kecepatan juga mestinya tidak seberapa begitu ya. Tapi betulkah saya bisa memastikan dari saya ke rumah itu nanti saya pasti akan ketemu suami istri? Tidak bisa loh. Ketemu istri saya, ketemu anak saya, tidak bisa loh. Ya, sehingga saudara sejauh mana ya kita mengamini kematian itu nyata. Ya, karena kita tinggal di dalam dunia yang berdosa. Ya, bahkan janin yang masih di dalam kandungan itu tidak aman dari apa yang namanya maut. Amin. Betul? Ya, sehingga khususnya ya kita yang masih muda, meskipun juga kita yang dewasa ya. Sejauh mana kita mengamini ya kematian nyata bagi saudara dan saya. Ya, tidak perlu tunggu sampai kita usia 60-70 tahun, wah baru kematian nyata bagi kita. Sehingga baru nanti saya tahu Yesus itu kebangkitan dan hidup, puji Tuhan. Ya, sejauh mana kita mengamini ya, bahkan pada masa sekarang ini, begitu ya. Saudara, bolehkah kita menyimak firman Tuhan dengan baik dan bukannya bicara begitu saja? Minta tolong. Saudara, bolehkah kita memperhatikan firman Tuhan dengan baik? Ya, saudara, saya tidak ingin ya kita pada waktu memberitakan firman, bagaimana kita bisa menyeriusi iman kita ya. Sementara kita mendengarkan firman dan tidak sungguh-sungguh. Latihan itu ada waktunya. Ya, kadang-kadang gereja seperti ini, oh enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Ya, seolah-olah iman itu enggak penting, Tuhan baik kok. Enggak, iman itu serius. Tidak peduli berapapun usia kita, iman itu serius. Kenapa? Ya karena kematian bisa menghampiri kita kapanpun juga. Ya, sehingga sejauh mana kita melihat firman itu penting. Ya karena itu mengingatkan kita ya betapa seriusnya kebenaran firman Tuhan. Ya, sehingga kembali kita kepada kebenaran. Ya, sehingga sejauh mana kita menyadari ya bahwa kematian itu nyata bahkan bagi mereka ya yang masih berada di dalam kandungan. Tapi juga yang kedua, sejauh mana kita juga mengamini ya bahwa kematian itu bukan merupakan hal yang final. Ya, karena kemuliaan Tuhan akan nyata pada waktu kebangkitan. Ya, sehingga cerita Lazarus mengingatkan kita ya bahwa kematian itu nyata. Ya. Dan kematian itu memang bisa memberikan perasaan suatu kehilangan yang besar. Tapi bagi orang Kristen, ya seperti yang baru saya katakan pada kesempatan beberapa waktu yang lalu ya, kita tidak kehilangan. Ya, mereka yang meninggal itu bukan meninggalkan kita ya, tetapi mendahului kita. Ya, dan keyakinan kita akan kematian itu bukan merupakan hal yang final. Itu membuat kita akan menantikan ya saat-saat di mana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Ya, saat-saat di mana kita akan kembali bertemu dengan orang-orang yang hari ini kita tidak lagi bisa temui. Ya, sehingga setiap orang yang meninggalkan kita bukan meninggalkan kita. Karena satu hari nanti kita akan kembali bertemu dengan mereka. Kita akan kembali melihat mereka. Dan seperti di dalam cerita, suatu sukacita yang besar. Karena pada waktu itu kita akan melihat Tuhan. Ya, pada waktu itu kita akan melihat kembali orang-orang yang hari ini kita sudah tidak bisa jumpai. Sehingga saya menantikan hari ya, ketika saya akan melihat kembali papa saya. Ya, saya menantikan hari ketika saya akan melihat kembali mama saya. Ya, saya menantikan kembali begitu ya, ketika saya akan melihat emak dan engkong saya. Ya, saya menantikan begitu ya, ketika saya akan melihat kembali orang-orang yang pernah dekat dengan saya, tetapi sekarang sudah tidak lagi bersama-sama dengan saya. Bahkan seperti yang pernah saya katakan, saya menantikan ya saya kapan bisa melihat adik saya. Ya, yang sebelum dia sempat lahir.
Begitu ya, karena satu dan lain hal ya dia tidak bisa dilahirkan di dunia ini. Ya, sehingga saya tidak pernah tahu dia seperti apa ya. Tapi saya menantikan hari ya di mana saya akan melihat dia. Begitu ya. Semoga adik perempuan ya, karena kita 3 bersaudara laki semua begitu ya. Ya, sehingga nanti di surga saya akan melihat begitu ya, dan kita akan bersukacita bersama-sama. Nah, saudara, sejauh mana ya kita mengamini bahwa kematian itu merupakan hal yang nyata. Ya, jangan karena kita masih kecil, kita masih muda begitu ya, kita merasa iman Kristen main-main, karena toh saya juga tidak akan mati kok. Ya, saya matinya masih sekian puluh tahun ke depan. Enggak, kita tidak pernah tahu. Tapi sejauh mana juga pada waktu orang keberanian, keyakinan untuk percaya, kita bertemu kembali dengan orang yang kita kasih. Sehingga bolehkah hari ini ya, kita bertanya, seperti apakah ciri iman kita? Ya, iman yang hanya nanti ke surga, ataukah keyakinan yang bisa memimpin kita untuk menghidupi kehidupan di dunia ini, bahkan maut pun tidak bisa memisahkan kita dari Tuhan? Iman kita itu iman yang mana? Dan sejauh mana ya kita percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Ya, biarlah Paskah ini tidak berlalu begitu saja. Ya, biarlah Paskah ini memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh menguji iman kita. Dan mari kita boleh bersama-sama menjadi orang yang beriman, yang belajar beriman. Amin. Mari kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan, kalau kami sudah menjadi orang yang beriman. Tapi ampunilah menganggap iman kami itu sepertinya seolah-olah sedemikian ringan, sedemikian bukan hal yang serius. Ajar kami ya Tuhan untuk sebagai orang percaya, kami boleh belajar untuk terus menganggap serius iman kami. Belajar bertumbuh di dalam iman kami ya Tuhan. Sehingga iman kami bukan hanya iman yang di dalam, tapi iman kami sungguh-sungguh merupakan iman yang boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sudah berlalu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh terus berbicara kepada kami, menguatkan iman kami ya Tuhan. Sehingga jangan kami hanya menjadi orang yang sepertinya beriman, tapi biarlah kami sungguh-sungguh boleh menjadi orang yang betul-betul beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat, kami undang untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengakukan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Ya, mari bersama dengan segala zaman dan segala abad kita mengakukan pengakuan iman rasuli yang sedemikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
shine your light in the world. Shine your light forever and ever. Shine your light forever and ever. Shine your light in the world. Praise Him with all of your heart, sing. Praise Him in this generation. Jesus, the light of salvation. We praise Him, we praise Him. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segalanya, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Baiklah kita memberikan dengan hati yang bersyukur dan penuh sukacita. Bukan hanya karena Tuhan telah memelihara kita, tetapi karena jauh Tuhan memberikan lebih dari itu. Karena Dia adalah kebangkitan dan hidup. Hidup kita jadi berarti, berpengharapan sebab Dia hidup. Kita bersukacita, kita tepuk tangan, ekspresikan sukacita kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Hapus dosamu, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Anak Allah. Siapa namanya saudara? Yesus namanya, menyembuhkan, bahkan mati. Hapus dosamu,
jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan ini, agar melalui persembahan ini boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Berilah kami sikap hati yang benar di dalam mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Agar hidup kami ini memuliakan Tuhan senantiasa. Dan agar hati kami ini senantiasa menjadi milik Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Bila Tuhan memberikan mereka hikmat, memberikan mereka ketangguhan di dalam menjalani hidup mereka hari lepas hari. Sebab kami percaya jika Tuhan Engkau yang menyertai, jika Tuhan beserta dengan kami dimampukan menjalani hari-hari kami ini dengan penuh kemenangan. Sebab Engkau bersama kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita kembalikan segala hormat pujian kita kepada Allah kita. Doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, oh sama sumber berkat. Terima kasih oleh Tuhan, marilah kita boleh menerima berkat Tuhan dari tempat kita masing-masing. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita, dan Allah yang memimpin kehidupan kita, sungguh boleh terus mempertumbuhkan iman kita, ya sehingga iman kita bukan hanya iman yang di bibir, tapi iman yang sungguh-sungguh boleh dihidupi. Dan kiranya Tuhan menjadikan kita saksi untuk kemuliaan namanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi selamat Paskah bagi setiap kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat merayakan Hari Raya Paskah. Segenap hamba Tuhan dan pengurus kita mengucapkan selamat Hari Raya Paskah sekali lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang kebangkitan dan hidup. Sehingga apa yang kita percaya dan apa yang kita beritakan itu tidaklah sia-sia. Sebelum saya masuk ke online prayer meeting, ada pengumuman dari YCF yang pada Jumat 9 April nanti, kita akan membahas tentang the ABC of Financial Wisdom yang akan dibawakan dalam berupa talk show oleh mentor kita Bu Mega Antonio jam 7 malam. Jadi YCFers, ingat Jumat jam 7 malam 9 April. Lalu yang berikutnya adalah online prayer meeting yang tanggal 7 April hari Rabu ini jam 7 malam juga. Itu ada sharing oleh Ibu Elsie Lukito. Seperti kita ketahui, kami pergumulan yang berat dengan sakit penyakitnya. Nanti kita akan mendengarkan sharing yang menguatkan dan kita akan berdoa bersama. Lalu yang berikutnya, kita ada berita duka dengan berpulangnya ke rumah Bapak di surga, yaitu Bapak Ridwan Santoso, Bapak dari Ibu Veronica Santoso atau Ibu Ijing, umur 94 tahun, sudah
tutup peti pada hari Senin 29 Maret, lalu ada kremasi yang dilakukan Kamis 1 April, lalu segenap hamba Tuhan dan pengurus mengucapkan turut berduka cita dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih dengan pengumuman pada hari ini. Ingat pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Tuhan berkati.